وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelum khatib naik mimbar, kami sedikit akan menyampaikan laporan dari Kas Masjid Baitul Karim, yang mana saldo kas pada tanggal 11 Oktober 2024 sebesar Rp1.365.252. Adapun pemasukan dari infak dari hari Jumat sebesar Rp370.000, sehingga saldo kas pada tanggal 11 Oktober sebesar Rp1.235.252 dikurangi dengan pengeluaran sebesar Rp132.500. Adapun saldo kas akhir pada hari ini pada tanggal 18 Oktober 2024 sejumlah Rp1.602.752. Untuk tata tertib pada sholat Jumat ini, kami menghimbau kepada anak-anak untuk jangan berisik ketika khutbah sedang berlangsung, dan pada jamaah sekalian yang membawa handphone diharapkan untuk di silent atau dimatikan terlebih dahulu. Informasi untuk kegiatan yang ada di Masjid Baitul Karim, insya Allah ada kajian rutin setiap Ahad pagi untuk kajian Ahad Muslimah. Insya Allah akan diselenggarakan pada pukul 6:15 sampai dengan selesai. Adapun kajian rutin setiap Ahad keempat yang diisi oleh Ustadz Abu Bakar Al-Banjari dengan tema Adam dan Akhlak, waktunya pada maghrib sampai dengan selesai. Adapun kegiatan untuk anak-anak, untuk TPQ dan TPA itu diselenggarakan setiap 1 pekan 3 kali. Dan monggo para orang tua sekalian, bapak-bapak sekalian yang mau anak-anaknya, putra-putrinya untuk belajar TPA TPQ di Masjid Baitul Karim bisa menghubungi Ustadz Wawan. Terima kasih untuk penyampaian dari saldo kas dan kegiatan yang ada di Masjid Baitul Karim ini. Untuk khotib sekarang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Muhammad Abdurrahman Gebang Hafizahullah Ta'ala. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الصلوات والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون رحمن ورحمكم الله جميعا. Segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, amin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Quran satu kisah, yang mana kisah tersebut akan memberikan satu pelajaran bagi orang-orang yang punya lub, punya akal yang sehat, dan punya kecerdasan yang tidak dirusak. Inna fi dzalika la'ibratan liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna fi dzalika, sesungguhnya setiap apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran memiliki satu pelajaran yang sangat besar, yang sangat amat berharga. Liman kana lahu qalbu, bagi orang-orang yang di saat mendengarkan Al-Quran hatinya ikut dihadirkan. Barakallahu fikum. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dalil kalau ada orang ceramah jangan dibalas dengan ngantuk. Ya Pak, barakallahu fikum, karena tidak akan mendapatkan pelajaran. Syarat yang pertama untuk mendapatkan ibrah, pelajaran apa yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu hatinya betul-betul ikut serta dalam memahami tersebut. Al-awqas sam'a, atau pendengarannya siap untuk mendengar, wa huwa syahid, dan yang ketiga barakallahu fikum, dia menyaksikan. Dan ini keutamaan orang yang hadir di majlis ta'lim daripada orang yang barakallahu fikum melalui medsos dan seterusnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, komunikasi antara barakallahu fikum penghuni surga dengan penghuni neraka sakar. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu bi yaumiddin hatta atana al-yaqin. Sebelum saya teruskan, shop yang di depan dipenuhi dulu Pak. Barakallahu fikum. Jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, dipenuhi dulu yang di depan. Saya terjemahkan ayatnya jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Berkata penduduk surga, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Neraka banyak namanya, ada neraka jahim, neraka jahannam, salah satunya adalah neraka sakar. Ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sakar? Kemudian mereka menjawab pertanyaan tersebut, qalu lam naku minal musallin. Ini yang perlu diperhatikan. Mereka menjawab, dahulu kami diberikan kesempatan hidup di dunia, namun kami termasuk orang-orang yang tidak mendirikan salat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, as-salah. Wa idza ja'akum rajulun yadkhulul Islam fayu'allimuhu bis-salah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada kita, wa idza ja'akum rajulun, apabila datang kepada kalian seseorang, yudkhilul Islam, kemudian dia memeluk agama Islam, fayu'allimuhu bis-salah, maka pertama kali sebelum diajarkan tentang yang lain dari syariat Islam, maka ajarkan pertama kali tentang bagaimana salat yang benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Asr Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamah salatahu, pertama kali seorang hamba di akhirat kelak
dibangkitkan dari kuburnya, kemudian yang akan dipertanyakan, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah tentang perkara salatnya. Perhatikan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah bertanya tentang bagaimana sedekahnya kita, sebelum Allah bertanya tentang bagaimana puasanya kita, sebelum Allah bertanya tentang yang lain dari kehidupan kita di dunia sesaat ini, Allah akan mempertanyakan pertama kali kepada kita adalah perihal salat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza saluhat sairu amali kulli. Apabila salatnya bagus, apabila salatnya benar, maka seluruh amalan-amalan yang lainnya akan mengikutinya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, beliau menyatakan, wa in aradta ma'rifatar rajul falyanzur salatah. Apabila anda ingin mengenal bagaimana kualitas seseorang, bagaimana mutunya seseorang, barakallahu fikum, karena kadang-kadang kita berjumpa dengan orang pura-pura menampakkan kebaikan, pura-pura melemah lembut, pura-pura berakhlak baik supaya kita simpatik, dan seterusnya, masturul hal wa masturul ainuh. Kita tidak mengerti keadaan dia, bahkan kita tidak paham hakikat orang tersebut sebenarnya. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan ilmu kepada kita. Apa ilmunya, Pak? Kalau anda ingin kenal orang tersebut, bagaimana kualitas amanahnya, kejujurannya, dan bagaimana mentalnya yang ada dalam dirinya, akhlaknya, kebersihan hatinya, dan seterusnya, kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, falyanzur salatah. Lihat bagaimana salatnya. Banyak sekali di Indonesia ini, dibuka dompetnya, diambil KTP-nya, dilihat beridentitas muslim. Tapi na'udzubillah min dzalik, banyak sekali ketika mendengar azan ka'annahu la yasma', seakan-akan dia tidak mendengar, sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan ini dan itu. Kemudian tatkala dinasihati, anta muslimun, bukankah anda seorang muslim? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akhbarana, telah memberitahukan kepada kami, al-farqu baina ummati wal musyrikin wal kuffar as-salah wa man tarakaha faqad kafara. Perbedaan umatku dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir adalah perbedaannya as-salah. As-salah, as-salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perbedaan cuma sekedar identitas. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu formalitas, tapi intinya perbedaan antara umat Islam dengan umat yang lainnya adalah salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyampaikan perbedaannya, kemudian beliau mengancam, wa man tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ancamannya murtad. Ini sebagaimana dipahami oleh jumhur para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kunna la na'uddu amalan idza turika al-kufr illa salah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Karena memahami agama ini, ya, pertama Al-Quran, karena Al-Quran kitaban mutasyabiha, kitab yang satu dengan yang lainnya isinya, ayatnya saling mirip dan saling berdekatan, saling membenarkan satu yang lainnya. Panjenengan baca Al-Quran dari awal sampai akhir, hampir kisah Nabi Allah Musa alaihissalam terdapat di hampir. Barakallahu fikum. Surat Al-Baqarah ada, surat Al-Imran ada, surat barakallahu fikum An-Nisa dan seterusnya. Karena kitaban mutasyabiha, barakallahu fikum, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, maka ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh
seseorang ketika membaca Al-Quran, menurut saya, pendapat saya, ada haram hukumnya. Sekalipun kemudian benar penafsirannya, karena dia tidak melalui jalannya. Barakallahu fikum. Fa'tul buyuta min abwabiha, maka datangilah rumah lewat pintunya, jangan lewat jendela atau lewat atap. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an supaya engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'an. Sehingga ketika Al-Quran tidak ada, maka bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa kana khuluquhul Quran, karena kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang beliau lakukan adalah penerjemah dari Al-Quran. Kita sholat kalau tidak melihat hadis bingung, Pak. Ya. Karena kita melihat hadis, akhirnya kita takbiratul ihram, barakallahu fikum, bertelunjuk, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya, karena kita melihat sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian fa'illam tajid fihima, kalau anda tidak mendapatkan di antara Al-Quran dan sunnah, wa aqwalus sahabah yufassiruhuma, maka kita ambil ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dan pemahaman-pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ini cara beragama yang benar. Barakallahu fikum. Ketika ada orang beramal, ya, maka kita tanya, mana dan pemahaman para sahabat dan pengamalan para sahabat, dan bagaimana siapa. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak di Indonesia yang luput dari tiga perkara, yaitu memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka. Kalau kita lihat orang Syiah pun, ketika kita tanya, mereka berpahaman Quran dan sunnah. Setiap kelompok yang ada di dunia ini mesti mereka berpaham, mengatakan bahwa kami pun berpegang Al-Quran dan sunnah. Namun jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang kritis, ada fahmi man hada, sesuai dengan pemahaman siapa. Kalau pemahaman tokohnya, maaf, saya nggak bisa. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemahaman dari sahabat radhiyallahu anhum yang diwakilkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunna la na'uddu, kami tidak menganggap amalan, satu perbuatan, idza turika, apabila ditinggalkan kemudian pelakunya kafir murtad, kecuali apabila dia meninggalkan salat. Barakallahu fikum. Ini menggunakan lafaz dhamir kunna, kami, berarti mewakili sekian ribu dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini mengenai perkara salat, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ciri khas saudara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu, apabila mereka bertobat. Bertobat di sini adalah meninggalkan kesyirikan. Wa aqamus shalah, kemudian mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan membayar zakat. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Barakallahu fikum. Jelas sekali, tidak butuh penafsiran, bisa dipahami. Identitas seseorang muslim, saudara kita adalah pertama, tidak berbuat syirik. Barakallahu fikum. Tidak percaya dengan dukun, kami tua dan sebagainya, itu kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, identitas saudara kita sebagai seorang muslim adalah mendirikan salat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak pernah salat, begitu meninggal kepengennya disolati. Ada khailah, ini licik. Jamaah rahmat Allah, bukan sifat seorang mukmin. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang di masa hidupnya tidak pernah kenal air wudu, anggota tubuhnya tidak disentuh oleh air wudu, dan tidak pernah beranjak ke masjid, namun di saat meninggal dunia ingin disolati. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hada hailah, ini namanya kelicikan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza laysat min sifatil mu'min,
Ini bukan sifat kepribadian seorang mukmin. Barakallahu fikum. Adapun seorang mukmin, pertama jauh dari kesyirikan, yang kedua mendirikan salat, menunaikan zakat bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, dan setahun sekali. Tidak ada zakat yang istilahnya zakat profesi, tidak ada. Tidak pernah kenal di para sahabat radhiyallahu anhum. Ada orang-orang yang katanya menamakan zakat profesi. Setiap gaji harus dizakati. Syahada. Barakallahu fikum. Inilah pemahaman yang bukan dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Adapun zakat yang dipahami oleh kaum muslimin adalah setiap 1 tahun apabila mencapai nisab. Apabila seseorang tersebut melaksanakan 3 perkara di atas tadi, fa ikhwanukum fid din, maka mereka lah, barakallahu fikum, saudara-saudara kalian seagama. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqamus salat wa atuz zakah. Wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum fahisa illa bihaqqil Islam fahisabuhum 'ala Allah. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah memerintahkan diriku untuk memerangi manusia. Ya Pak, perang di sini bisa hakikat, perang di medan laga, bertempur kalau memang dibutuhkan. Juga perang, bisa perang pemikiran. Barakallahu fikum. Ya, ada orang-orang yang menggembosi, ada orang-orang yang membatalkan. Nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kan hatinya. Nggak bayar zakat nggak apa-apa, yang penting kan akhlaknya. Maka orang-orang semacam ini diperangi, barakallahu fikum, pemikirannya. Dan jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau nggak apa-apa ke dukun, nggak apa-apa ke tukang ramal dan sebagainya. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, umirtu, Allah telah memerintahkan diriku dan juga seluruh kaum muslimin, karena syariat ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita? An uqatilan nas, agar memerangi manusia, baik memerangi secara hakikat atau pemikirannya. Barakallahu fikum. Sampai mereka menyaksikan bahwa Allah adalah sesembahannya saja dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutannya, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila dia telah mengerjakan 3 perkara tersebut secara zahirnya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka dia harus dijaga oleh kita. Hartanya tidak boleh dizalimi, tidak boleh kemudian kita mengambil harta dia dengan secara zalim, tidak boleh. Dan darahnya juga terjaga, barakallahu fikum, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan ketuan Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun masalah batin terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan hukum bahwa hukum itu zahir, hukum itu adalah zahirnya. Masalah batin urusan Allah. Orang tersebut tidak pernah salat, orang tersebut bolak-balik ke tempat dukun dan seterusnya, maka kita hati-hati dengannya. Oh, KTP-nya muslim nggih, zahirnya kados niku, ya keadaannya. Barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, cukup 1 ayat yang kita dengar di atas tadi dalam surat Al-Muddatsir, adanya komunikasi dengan penduduk neraka dan penduduk surga. Mereka ketika ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakhar, mereka menjawab, karena kami dahulu tidak mendirikan salat ketika di dunia. Maka jangan sampai kita punya pemandangan dan punya pemikiran salatnya cuma salat Jumat saja 5 waktu. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah apalagi laki-laki mendirikan salat 5 waktu dan didirikan di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum.
Kemudian tata cara salat yang benar bagi kaum laki-laki. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel, "Warka'u ma'ar raki'in." Hendaklah kalian ruku bersama orang-orang ruku. Jadi syariat salat berjamaah bukan hanya di dalam syariat umat Islam saja, tetapi juga dahulu di Bani Israel pun diperintahkan farka'u ma'ar raki'in. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Maktum radhiyallahu ta'ala, "Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma, laysa li qa'idun yaqudu ila al-masjid. Afa alayya udrun ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, aku ini seorang buta ya Rasulullah. Tidak ada satu orang yang menuntun diriku ke masjid. Apakah bagi saya ada izin ya Rasulullah untuk tidak mendatangi Allah, panggilan azan, atau tidak hadir di masjid? Apakah boleh bagi saya? Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Na'am." Tidak apa-apa. Falamman sarafa minhu, ketika Abdullah ibn Maktum mau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi alaihi salatu wassalam, "Hal sami'ta nida?" Ketika mau pergi, Abdullah ibn Maktum itu dipanggil, "Ta'al, sini. Hal sami'ta nida?" Kamu mendengar azan? "Na'am." "Bala ya Rasulullah." "Tentu, ya, saya mendengar azan." "Fa idzan falyastajib." Kalau begitu engkau tetap mendatangi suara azan. Suf, perhatikan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang buta, gak ada yang menuntun, barakallahu fikum, tetap diwajibkan untuk mendatangi panggilan azan. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang kedua jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, laqad hamamtu an amura birajul thumma an ya'uma bin nas. Saya memiliki keinginan untuk memerintahkan salah seorang di antara manusia menggantikan diriku sebagai imam. Thumma yatufu ali ilal bait. Kemudian saya berkeliling di rumah-rumah man la yashhadul jamaah, orang-orang yang tidak menyaksikan jamaah. Summa uharriku buyutahum, kemudian saya bakar rumah-rumah mereka. So, perhatikan, kalau perkaranya cuma sunnah muakkad atau perkaranya hanya mustahab, buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam membakar rumah-rumah mereka yang salat di rumah? Barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah, kemudian bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kunna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la asa'na bir rajuli dhannan illa faqadna min salatil isya wal fajri. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kami dahulu hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak prasangka buruk terhadap orang kecuali apabila kami mendirikan salat subuh dan salat isya dan orang tersebut tidak hadir dalam berjamaah. Salat subuh dan salat isya. Athqalus salat 'alal munafiqin salatul fajr wal isya. Law ya'lamu fihima la'atawhuma wal hawwa. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kalau mereka tahu bagaimana fadilah kedua salat tersebut, niscaya mereka mau mendatangi dua salat tersebut berjamaah, sekalipun mendatanginya dalam keadaan merangkak-rangkak. Ini sempurna namanya. Qur'annya ada, ya, hadisnya ada, dan pemahaman para sahabatnya ada. Ini baru sempurna dalam menyimpulkan hukum. Barakallahu fikum. Tetapi kalau Qur'annya ada, sunnahnya ada, pemahamannya menurut tokohnya atau menurut kita, ntar dulu, barangkali salah pemahaman panjenengan. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat saya sampaikan pada khutbah Jumat siang hari ini. Barakallahu fikum. Dan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengamalkan sunnah, saya langsung tutup saja. Barakallahu fikum, karena sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika selesai khutbah tidak ada doa barakallahu fikum. Kalau kemudian menjadikan dain-dana maka itu perkara tambahan dalam Islam yang tidak diajarkan. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah dan memberikan barakah kepada kita sekalian. Wabillahi taufik wa aqimus shalah.